Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita sama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam senantiasa tercurah dilimpahkan kepada alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga besar para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjut ke kitab Ahkamis Zakati, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Zakati, pada bagian ini dalam kitab Fathul Qorib, musannif akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat itu adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat." Didirikan agama Islam itu atas 5 perkara. Pertama syahadat, kemudian kedua mendirikan salat, dan ketiga yaitu menunaikan zakat. Nah, zakat itu adalah istilah yang diambil daripada bahasa Arab. Bicara definisi, zakat itu ada menurut bahasa atau menurut lughat, ada menurut istilah. Kalau menurut bahasa, zakat itu adalah an-nama'u, yakni sekedar tumbuh kembang. Untuk nama pundak banyak, berkembang tumbuh, itu dinamakan zakat menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah fikih wa syar'an, ismun limalin mahsusin yukhadu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin yusarrafu liqaifatin mahsusatin. Zakat itu menurut syara yaitu harta, nama daripada harta yang ditentukan, diambil dari harta yang ditentukan menurut cara atau wajah yang ditentukan, kemudian ditasarrufkan atau didistribusikan bagi golongan yang ditentukan juga. Nah, kemudian zakat ini tajibu az-zakatu bi khamsati asya'a, hal-hal yang wajib atau yang terkena zakat secara garis besar itu ada 5 perkara ya. Ada 5 macam hal-hal yang terkena kewajiban zakat. Ini zakat biasanya dalam penyebutan di Al-Quran selalu diiringi dengan perintah sholat, Pak ya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu Allah dalam Al-Quran, dalam redaksinya, penyebutan sodako atau zakat itu setelah penyebutan iqamus sholat, kayak mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah, kalau istilah hubungan hablum minallah, mungkin kayak hubungan vertikal kita sama Allah. Kalau zakat itu ibadah sosial, hablum minannas atau hubungan horizontal. Orang yang sholatnya bagus tapi tidak zakat, maka itu belum dikatakan bagus. Pun sebaliknya, orang yang zakatnya bagus tapi tidak sholat, itu pun belum dikatakan mukmin yang baik atau yang bagus. Jadi beriringan, sholatnya bagus, zakatnya pula ditunaikan. Nah, orang yang mengingkari perintah zakat ini hukumnya faqad kafara, hukumnya kafir, baik. Yang mengingkari kewajiban zakat sebagaimana mengingkari kewajiban sholat. Kalau hanya sekedar tidak zakat kemudian tidak sholat, itu tidak dihukumi kafir, baik. Seperti orang disuruh sholat, sholat bentar lagi isya nih, kamu dari tadi kelihatannya ngopi mulu nih. Aduh, saya lagi males sholatnya. Gak tahu nih, lagi gelisah, males ngapa-ngapain, sholat juga males.
Nah itu tidak sampai kafir, kan hanya berdosa, bahkan dosanya dosa besar. Yang dihukumi tarikus sholat, dihukumi kafir itu adalah yang mengingkari kewajiban sholat dan tidak mau menerima perintah sholat, bukan tidak melaksanakan sholat. Orang yang seumur hidup tidak sholat pun tetap dihukumi muslim dengan catatan dia bersyahadat. Makanya Nabi kan dalam hadis ini mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan lafaz la ilaha illallah, yakni kalimat thayyibah, yakni bersyahadat, maka dia akan dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Ya, artinya sekalipun tidak sholat, selama dalam hatinya dia beriman, bersyahadat kepada Allah dan Rasul, itu masih wabil mu'minina ikhwana, masih saudara kita. Kan dosanya dosa gede. Bahkan dalam hadis lain dikatakan batas pemisah antara Islam dan kekafiran seseorang itu adalah sholat. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak sholat pun masuk surga. Kan surga itu tempat orang beriman. Orang kafir itu tidak mungkin, itu menurut sunnatillah Allah masukkan ke dalam surga, karena surga itu tempat kembalinya orang beriman, neraka tempat kembalinya orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana dikatakan dalam Syu'bul Iman, wa bi anna marji'al mu'minin li jalalihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannamu. Pembalikan jalma mu'minin kasawargana, pembalikan jalma kafirin kanarakana. Nah, zakat sama halnya dengan sholat. Ketika mengingkari kewajiban zakat maka hukumnya kafir. Tetapi kalau tidak mau zakat tanpa mengingkari perintah zakat, itu hukumnya dosa besar, bahkan wajib diperangi. Itu kalau berdiri syariat Islam wajib diperangi. Wa yuqatilul mumtani'u min adariha kama fa'ala siddiqu. Orang yang mengingkar, orang yang menentang, yang tidak mau, enggan, menolak membayar zakat padahal sudah wajib zakat, maka dia wajib diperangi sebagaimana telah diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ini zakat diwajibkannya bisanati tsaniyah minal hijrah, diperlukannya zakat itu pada tahun kedua bulan Hijriah, artinya perhitungan kalender Hijriah. Di tahun kedua sama dengan perintah puasa. Allah perlukan zakat dan puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal asman waz zuru'. Wajib zakat pada 5 harta atau 5 perkara. Pertama al-mawashi. Al-mawashi itu adalah binatang ternak. Ini musannif mengawalinya secara garis besar dulu nanti dirincinya pada bagiannya masing-masing. Jadi secara garis besar dulu bahwa wajib zakat itu pada 5 harta. 1 al-mawashi, yaitu binatang ternak. Yang kedua, dari yang 5 harta yang terkena zakat, wal asmanu wa urida biha az-zahab wal fiddah, yakni logam mulia. Itu pun terbatas di 2 logam, yaitu emas dan perak. Kalau berlian, intan itu tidak masuk kategori asman, tapi nanti kenanya zakat mal, zakat mal. Jadi dari asman, logam mulia yang terkena wajib zakat ada 2, yakni az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Itu pun emasnya harus murni. Emas murni berapa karat? 24 ya? 24. Kalau yang oplosannya nanti itu kena zakat mal lagi, Nanti syarat-syaratnya di depan di babnya masing-masing. Yang ketiga, dari yang 5 harta yang wajib dizakati yaitu az-zuru', yaitu tanduran tanaman, tanaman yang ditanam.
Ini pun terbatas pada urida bihal aqwat, yakni makanan-makanan atau tanaman yang umumnya diambil digunakan menjadi makanan pokok kayak. Kalau di kita Indonesia umumnya makan beras kayak. Maksudnya dipasaknya jadi samu di nasi. Beras, kalau sebagian tempat ada yang gandum, ada yang jagung, ada yang singkong. Jadi yang wajib dizakati dari tanaman itu hanya tanaman yang digunakan menjadi makanan pokok. Seperti di Indonesia itu beras atau padi. Kemudian yang keempat harta yang terkena zakat yaitu wassamar. Samar itu adalah buah-buahan. Ini pun hanya dua buah-buahan yang terkena wajib zakat, tidak semua buah. Cuma dua, yaitu anggur dan kurma. Berarti kalau Bapak punya hektaran pohon alpukat Pak ya, menghasilkan miliaran sekali panen, itu tidak wajib zakat dari segi zakat buah-buahan. Tapi kalau dari segi harta zakat mal itu nanti kena dengan harta lain. Kemudian yang kelima, wa urudut tijarati, yaitu harta benda yang didagangkan. Itu secara garis besar wasayati kullun minal khamsati mufassalat. Nah nanti di depan sang musannif akan dibahas secara terperinci. Jadi sekali lagi yang wajib dizakati: satu binatang ternak, dua emas perak, tiga tanaman yang digunakan menjadi makanan pokok, keempat buah-buahan yaitu anggur dan kurma, dan yang kelima yaitu harta benda yang didagangkan, diniagakan. Yang pertama yaitu al-mawashi, binatang ternak. Fa'amal mawasi fatazibu az-zakatu fi salasati ajnasin minha wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya 3 jenis, Pak. Yang pertama yaitu unta, yang kedua bakor. Bakor itu sapi atau sejenis sebangsa sapi apa Pak? Kerbau ya, kerbau atau lembu, kerbau, kebong. Kemudian ghanam, yang ketiga ghanam itu kambing, kambing atau garis miring domba ya. Di sini kambing sama domba sama beda ya? Beda. Domba itu kayak domba Garut banyak domba. Kambing atau domba. Jadi hanya 3 binatang ternak yang wajib dizakati: 1 unta, 2 sapi atau kerbau, 3 kambing atau domba. Nah bagaimana kuda wajib dizakati apa tidak? Pada tajibu fil khayli warraqiqi. Maka dikarenakan zakat ternak itu hanya 3 jenis, kuda itu tidak wajib dizakati. Kuda boleh dimakan atau kuda Pak? Boleh. Ada yang bilang subhat, ada yang bilang boleh Pak. Nah itu kalau kita ternak kuda Pak ya, sebanyak apapun kuda yang kita miliki itu tidak terkena zakat. Kita punya kandang besar, kandang ayam boiler Pak ya, kandang ayam negeri, itu pun tidak wajib dizakati. Karena binatang ternak yang wajib dizakati sekali lagi hanya 3: unta, sapi, dan domba, kambing. Atau wal mutawallidu masalan baina ghanamin wa dhabain. Seperti ada kambing kawin sama kijang Pak. Ternyata itu kijangnya melahirkan kambing. Misalkan ada, kita punya banyak kijang, banyak kijang. Kijangnya nampak uncalnya, uncal. Kita punya 1000 uncal Pak. Dipacak sudah banyak dikawin sama kambing. Anaknya itu uncal semua melahirkan kambing. Nah kambingnya ini tidak wajib dizakati karena itu bukan turunan kambing juga Pak. Di sini ulama mengatakan perkawinan silang antara kambing wal dhabain dan kijang itu tidak terkena zakat. Atau seperti kuda kawin sama sapi Pak ya, itu sapinya melahirkan sapi lagi, nah itu pun tidak terkena wajib zakat. Wasaro itu wujub bihasidatu asya. Kemudian
Wajibnya zakat ini tentu ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh syariat Islam. Wajib atau syarat wajib zakat itu semua zakat yang 5 tadi, Pak ya, harta yang terkena zakat yang 5 tadi itu syaratnya ada 6. Situ khisalin, yang pertama al-Islamu, syarat wajib zakat itu tentu harus beragama Islam. Berarti mafhumnya pada tajibu ala kafirin asliin, zakat tidak diwajibkan bagi orang yang kafir asli. Di sini musannif mengatakan mengkaid ya, mensyaratkan kafirnya itu asli. Karena ada selain kafir asli yaitu kafir ghair asli yakni murtad. Wa man murtadu fas-sahihu annama lahu maqufun. Wa in ada ilal Islam wajabat alaihi wa illa fala. Adapun kafir yang tidak asli yakni murtad, maka menurut pendapat yang sahih itu hartanya ditangguhkan dulu, kayak mauqufun, didagungkan, ditangguhkan dulu, ditahan dulu. Kalau murtad tadi kembali lagi ke agama Islam, maka tetap kena wajib zakat. Misalkan orang Islam laki-laki karena saking cinta mati sama perempuan, kayak yang non muslim, syaratnya itu wanita mau dinikahi dengan laki muslim tadi harus pindah agama. Pindah agama jadi murtad. Itu usahanya maju kaya raya dalam 1 tahun murtad. Walaupun hartanya sudah nisab dan sudah haul, karena syarat zakat itu harus Islam, maka dia yang murtad tadi tidak wajib zakat, tetapi ditangguhkan dulu hartanya. Kalau nanti kemudian dia masuk Islam, maka selama murtadnya itu tetap dikenakan zakat kembali. Wa illa fala, kalau selamanya dia tidak kembali ke Islam, maka tidak wajib zakat. Karena rukun Islam yang kedua sampai tadi kan itu passwordnya harus syahadat dulu ya, harus 2 kalimat syahadat dulu, artinya harus beragama Islam. Itu syarat yang pertama dari 6 syarat wajibnya zakat. Yang kedua wal hurriyatu, yaitu merdeka. Karena makan nggak ada zaman perbudakan lah ya, sudah dihapuskan di dunia. Makanya saya pernah dengar dulu Pak dari guru ya, kenapa para TKW yang kerja di Mekah, dia kan yang kerja di Mekah, kadang-kadang pulang-pulang dia kok jadi bawa anak kan. Ada sebagian orang Arab itu mengatakan jadi tetapnya jadi anggapnya abid. Ada sebagian itu rumor seperti itu. Padahal perbudakan itu kan sudah dihapuskan dari dunia Pak ya. Yang merdeka itu lawannya adalah abid, kayak hamba saya. Sehingga karena disyaratkan wajibnya zakat itu harus merdeka, maka pada zakat ta'ala rukikin, orang yang budak kayak budak pilihan, hamba sahaya murni, itu tidak terkena wajib zakat. Karena pada hakikatnya harta yang dimiliki si hamba saya tadi sejatinya adalah harta sayyidnya Pak ya, harta gunungan anak. Kan abidnya itu dia tidak merdeka bagaikan binatang Pak, itu artinya haknya itu sepenuhnya milik tuannya, jadi dianggap harta, tidak sepenuhnya dianggap kepemilikannya itu seperti harta benda. Maka walaupun kaya raya si abid tadi tetap tidak wajib zakat. Ini abidnya atau hambasanya yang murni Pak ya. Karena abid itu terbagi-bagi, ada yang mubaan, ada yang mukatab. Nah, wa amman mubahatu fala fatajibu alaihi zakat bima malaka bi ba'dil hurri. Jadi kalau hamba saya yang tidak murni alias setengah Pak ya. Istilah abid itu kan ada yang mukatab Pak ya. Mukatab itu orang yang nyicil Pak, nyicil untuk kemerdekaannya. Contoh, si bapak beli abid harganya 100 juta. Si abid ini yang merdeka, bikin kesepakatan sama sayyidnya, sama dulungannya Pak. Saya ingin merdeka Pak, gimana caranya ya? Ya nggak apa-apa, tapi kamu harus bayar 200 juta. Oh gede amat, bapak beli saya juga cuma 100 juta. Ya terserah itu, mau kamu merdeka silakan bayar 200 juta. Kalau nggak mampu, kamu selamanya jadi abid Pak. Hanya sepakat Pak, yang harusnya abidnya nyicil. Sebulan 10 juta, sebulan 10 juta. Nah itu namanya abid mukatab, abid yang sedang mencicil kepada saya untuk kemerdekaannya. Kedua abid mubaan. Abid mubaan itu adalah sebahagiannya merdeka, sebahagiannya abid Pak ya. Contoh seperti kita punya abid,
Jam, segala jam. Tuh kebun saya itu balak-balak pada kotor, rumputnya tinggi-tinggi. Kalau itu kebun 1 hektar kamu selesaikan 3 hari melek ya, maka setengah diri kamu merdeka. Berarti dia merdeka 3,5 lagi Pak ya. Itu namanya abi mubaan. Atau bapak beli api, beli apa saya duaan. Pak Jaid dan Pak Umar mau beli api harganya 100 juta. Akhirnya patungan kayak patungan. Pak Jaid itu beli 50 juta, matung 50 juta, Pak Umar 50 juta. Berarti itu api milik berdua Pak ya. Pak Jaid memerdekakan. Saya mah pengen kamu merdeka. Udah kamu saya merdekakan. Berarti itu si Abid merdeka setengah Pak ya. Setengahnya lagi dia masih milik tuannya yang satu lagi. Nah, ketika ini Abid Mubahat punya harta kekayaan, seandainya sampai nisab dan juga sudah haul, maka walaupun Abid tetap itu wajib zakat Pak ya. Jadi yang Abid yang tidak terkena wajib zakat sebanyak apapun hartanya itu abid yang murni Pak ya. Tidak mubahat, tidak mukatab dan tidak abid yang lainnya. Jadi abid yang murni. Kemudian syarat yang ketiga Pak ya, kan 6 syarat tadi. Islam pertama syarat wajib zakat itu Islam, kedua merdeka, ketiga wal milkut tamu, milik yang sempurna. Milik yang sempurna. Apa artinya milik yang sempurna Pak? Ya milik pribadi. Hartanya milik pribadi. Seperti tadi misalkan si Abid Pak, itu kan kepemilikan hartanya tidak sempurna karena sebagian lagi itu adalah milik sayyidnya. Bahkan secara keseluruhan harta Abid itu adalah milik yang sempurna. Milik harta kain Abid itu adalah milik sayyidnya. Wal milku dhaif la zakat, tapi maka harta yang lemah artinya tidak sempurna, belum sempurna termiliki Pak. Fala zakata, maka tidak wajib zakat. Contohnya seperti apa? Milik yang tidak sempurna, kal mustari qabla qabdihi la tajibu bihi zakat kama yaqtadi kalamul musannif lil qawlil qadim. Contoh milik yang tidak sempurna, orang beli emas contohnya Pak. Kan satu dari harta yang wajib zakat itu emas. Kita beli emas keluar kota sebanyak 4 balok Pak, 1 baloknya 5 kilo misalkan, itu sudah pasti wajib zakat Pak ya. Kalau nisab sudah pasti, kemudian menunggu haul nanti 1 tahun. Kita beli walaupun sudah ijab qabul dalam transaksi, tapi belum dikobat Pak. Harta yang dibeli sama kita berupa emas itu belum diserah terimakan, bahkan sampai 1 tahun 2 tahun. Kita beli dari Jawa misalkan, udah setahun itu barang belum nyampe, udah setahun lebih. Kan kalau sudah setahun itu udah haul Pak ya. Nisab udah pasti nisab. Nah itu menurut musannif itu tidak wajib zakat. Musannif dari mana diambilnya? Dari qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kan itu punya 2 qaul yang maksud ya. Satu qaul qadim saat dia berada di Irak, kemudian yang kedua qaul jadid, yaitu saat dia berada di Mesir. Kalau bertentangan qaul qadim dan qaul jadid, mana yang didahulukan Pak? Qaul jadid. Karena al-mutaakhirin tufassiru qaulal mutaqaddimin. Karena revisi itu tentu ada pengkajian lagi Pak ya. Jadi kalau dalam satu kasus masalah fikih bertentangan pendapat Imam Syafi'i antara al-jadid dan qadimnya, maka yang utama didahulukan adalah qaul jadid, kendati pun qaul qadim masih digunakan. Nah berarti menurut kaul jadi, walaupun itu emas contoh tadi belum kita terima, selama kita sudah ijab qabul kan berarti sudah milik kita Pak ya. Walaupun barangnya belum ada di kita, tetap pendapat kaul jadi Imam Syafi'i wajib dizakati. Kalau yang tadi kaul qadim tidak wajib dizakati. Lalu yang menzakatinya siapa Pak? Padahal itu harta yang 5 balok tadi Pak yang dibeli sama kita, itu sudah pasti nisab Pak ya. Nisab emas itu kurang lebih 87 gram. Kalau 5 balok udah kiloan itu Pak ya. Nisab udah, haul udah misalkan, tapi buat barangnya belum di kita. Nah itu
pendapat kalau kan tadi tidak wajib zakat, yang menjakatinya adalah penjualnya Pak. Penjualnya yang terkena kewajiban zakat. Kemudian syarat yang ke berapa? Kelima, wal nisab wal haul, yaitu nisab. Nisab itu adalah ukuran batas minimal yang ditentukan syariat, di mana sampai nisab, sampai batas tersebut maka yang wajib zakat muzaki terkena kewajiban zakat. Kemudian haul, nisab dan haul itu syarat kelima. Haul itu adalah segenap 1 tahun harta yang terkena zakat dimiliki selama 1 tahun dengan perhitungan tahun hijriah tentunya Pak. Dan yang keenam, ini yang keenam, syarat untuk harta zakat binatang ternak wasaumu, yaitu binatang ternaknya itu diabur Pak, diamun. Bahasa Indonesia apa Pak diamun? Diamun bikalain mubahin. Jadi diabur tanpa kita kasih makan sendiri Pak. Digembalakan bebas Pak ya, kayak di luar negeri itu Pak, makannya di mana itu kambing ribuan, kambing ratusan. Sehingga karena disyaratkan dalam ternak itu harus wasau diabur Pak ya, jadi dia makan di area mubah, di area mubah tanpa kita kasih makan, tanpa diparaban atau sudah. Maka di mana binatang itu, ternak yang kita miliki itu diabur, makanya diabur, diamun, digembalakan, maka itu wajib dijakati. Mafhumnya ketika kita punya ternak sebanyak apapun ternak yang kita miliki, tapi di kadangan para kurang, yang ngaritnya kita pekerjakan 1 bulan sekian juta, misalkan tukang ngaritnya, itu tidak wajib zakat, darajat beda ribuan. Karena kambing, sapi juga unta yang wajib zakat itu harus yang digembalakan. Walaupun banyak kambingnya sampai ribuan, nanti kena zakatnya lewat jihad zakat mal, kayak zakat mal. Ya? Kaul. Saya nih beli emas tanggal 5 sebesar 100 gram. Nah, apa 100 gram ini pada saat saya belinya itu langsung keluar zakat apa tahun berikutnya? Tahun berikutnya. Jadi terhitung awal itu dari saat kepemilikan. Misalkan tanggal 1 Januari kita miliki, ya kalau pakai masa ya, tanggal 1 Muharram lah kita miliki, kita beli harta emas 100 gram tadi Pak ya, 100 gram kan sudah nisab ya. Maka nanti wajib zakatnya setelah awal, yaitu tahun depannya. Tahun depannya yaitu 1 Muharram tahun depan. Jadi awalnya itu 1 tahun dari kepemilikan. Bisa ada berapa Pak? 7 menit lagi. Itu Pak ya. Jadi syarat tadi saya ulangi lagi Pak, harta yang wajib dizakati tadi ada 5 ya. 1 binatang ternak, 2 emas perak, 3 tanaman makanan pokok, keempat buah-buahan kurma dan anggur, kelima harta yang didagangkan, urut tijarah. Syarat wajibnya ada 6, 1 yaitu Islam, 2 merdeka, 3 milik yang sempurna, 4 nisab, ayat 5 haul, dan 6 untuk hewan ternak itu disyaratkan harus digembalakan di pekarangan yang mubah. Wa ammal asmanu, tadi yang pertama yang wajib dizakati harta itu kan al-mawasi binatang ternak, yang kedua yaitu asman, logam mulia. Di sini pasyai'ani hanya 2 benda, 2 logam yang wajib dizakati, yaitu az-zahab, emas dan perak. Syarat wajib pada zakat emas perak itu ada 5. Syarat wajibnya zakat emas perak 5. 1 beragama Islam, 2 merdeka sama kayak tadi syaratnya, ketiga milik yang sempurna, keempat nisab, yang keenam haul 1 tahun.
Yang ketiga, ya harta yang wajib zakat yang ketiga yaitu zuruf, banyak tanaman yang digunakan makanan pokok. Wa arada al-musannif biha al-muqtatu min hittotin. Yang wajib dizakati dari tanaman itu yaitu tanaman yang digunakan menjadi makanan pokok seperti hinto gandum, syair yaitu kacang, jenis kacang, adasun kacang adas sama waluzin dan beras. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaran, dan apapun yang dipakai makanan pokok saat waktu ikhtiar seperti himasin, kacang himas itu wajib dizakati tergantung daerah ya. Misalkan kita di Karangenan pada bulan ini kita umumnya kan makanan pokok itu beras ya. Karena beras paceklik maka 6 bulan kemudian semua penduduk sini jadi ganti jagung Pak. Maka berarti yang wajib dizakati jagung, beras tidak wajib dizakati Pak saat nanti panen. Jadi tergantung kondisi daerah masing-masing Pak. Yang digunakan umumnya mayoritas digunakan menjadi makanan pokok. Jadi tanaman-tanaman yang terkena wajib zakat itu hanya makanan yang digunakan menjadi makanan pokok. Fatajibu az-zakatu fiha. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, dalam zakat tanaman itu pun ada syaratnya. Di sini syaratnya cuma 3. Salah satu syarat itu yang pertama ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Tanamannya itu beras tadi contohnya ditanam oleh manusia bukan jadi sendiri. Kalau jadi sendiri contohnya gimana Pak? Ini mungkin terbawa banjir gitu Pak. Kita punya pekarangan hektaran, asal untuk melakukan menjadi lupa baik itu Pak. Mungkin terbawa banjir. Nah itu ketika panen sekalipun bertonton Pak, beratnya tidak wajib dizakati karena syaratnya pertama harus ada riun, bangsa manusia yang menanamnya. Seperti contoh lain seperti binatang kayak masuk mawa biji-bijian, kampret banyak. Kampretnya apa? Kelelawar. Kadang-kadang nanti makan buah, dibuangnya di mana ya? Jadi kadang-kadang di belakang kita ada pohon kopi, ada pohon seri, pada itu dibuang kampret dua kampret. Nah kalau sama binatang itu pun tidak wajib dizakati. Kemudian wa yakuna qutan mudakharan. Makanan pokoknya itu harus makanan pokok yang bisa disimpan lama. Berarti sekalipun di Indonesia misalkan makanan pokoknya misalkan makanan pokoknya itu kue lapis dan banyak, karena dia tidak tahan lama harus pakai pengawet, maka itu tidak wajib dizakati. Jadi syarat kedua pada tanaman yang diambil makanan pokok itu dijadikan makanan pokok, itu makanannya atau benihnya atau sudah berasa seperti beras, gandum itu tahan sampai kira-kira tahan lama 1 tahun lah. Kalau dikatakan bisa tahan sampai 1 tahun, awet, awet kalau disimpan. Kemudian syarat yang ketiga wa yakuna nisaban bahwa khamsatu awsuq, itu makanan pokok contoh padi tadi mencapai nisab, yakni nisabnya 5 wasak Pak. 5 wasak itu kurang lebih 300 sok Pak ya. Supaya singkat kalau dikonversi dengan kilogram kurang lebih 750 kilogram Pak ya. 7,5 kintal. Itu pun syaratnya harus la qasron alaya, tidak ada cangkangnya. Kalau padi berarti gabahnya udah lepas semua Pak ya. Kita punya padi masih ada gabahnya, kulitnya Pak ya. Ditimbang ada 1 ton. Setelah digiling Pak ya, cuma ada 600 kg 6 kintal. Nah itu tidak wajib zakat. Sekalipun saat ada kulitnya itu sampai 1 ton misalkan. Jadi yang wajib dizakati itu 6 awsak tanpa kulit Pak ya, tanpa gabah kalau padi. Kalau singkong tanpa kulitnya Pak ya, tanpa kulitnya. Wa mas samaru, yang keempat harta yang wajib dizakati yaitu buah-buahan. Ini pun pisai yang wajib dizakati hanya 2 buah, hanya 2 jenis buah. Minha samratun nakhli wa samratul qurmi, yaitu buah anggur dan buah kurma. Maka selain daripada 2 ini tidak ada wajib zakat. Syaratnya sama, ada 4 seperti yang sebelumnya, ada persamaan syarat.
yaitu yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, keempat nisab. Yang terakhir harta yang wajib dizakati itu adalah urudut tijarah, yaitu harta benda yang kita dagangkan. Itu wajib zakatnya harta dagangan bisara'itil madhkurati dengan syarat-syarat yang sudah sebelumnya, yakni fil asmani sama harta zakat harta dagangan sama syaratnya dengan syarat-syarat harta emas perak, Pak. Jadi emas perak berapa syaratnya, Pak? Ingat Pak, berapa? Ada 5 ya? Ada 5, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nisab, haul. Nah berarti syaratnya harta dagang pun sama dengan persyaratan pada harta emas dan perak. Itu hitungan haulnya Pak, pas kita mulai nokok, mulai dagang, pas mulai kita dagangkan, itu semua ditotal nanti menjelang atau di akhir tahun ditotalkan harta dagangan. Tentu dengan harga pembelian Pak ya, jumlahnya dengan harta pembelian, karena dengan harta penjual dengan harga penjualan rugi Pak kita ya. Nanti bisa jadi kena zakat. Ya, misalkan perbedaannya hanya tipis itu Pak ya, tipis perbedaannya ditotalkan. Kalau dikonversi ke emas itu harta dagangan kita ada 87 gram kalau dengan harga penjualan. Tapi kalau dengan harga pembelian hanya ada 70 gram misalkan, maka jadi tidak kena zakat. Makanya tenaga medis tidak memberatkan Pak ya. Seandainya dikalkulasikan dengan penghitungan harga penjualan itu bakal rugi Pak. Penjual bakal, maksudnya jadi ada harta yang keluar yang mestinya tidak keluar itu Pak. Pokoknya agama mengaturnya penghitungan kalkulasi dihargakannya dengan uang itu dengan harga pembelian, tidak dengan harga penjualan. Mulai. Kalau pajak, misalnya pajak tadi barang nih beli kan, ada pedagang, ada pajaknya, apakah kita dikenakan zakat? Zakat itu apakah bisa juga berstatus sebagai zakat gitu ya? Tidak. Zakat dan pajak itu berbeda. Kalau pajak mah itu kan kewajiban negara itu ya. Zakat mah pajak mah kan nggak untung nggak mau tahu zakat ya. Kita punya tanah, kita punya angkot, misalkan banyak mobil, mau menguntungkan atau tidak, kalau zakat ya kayak apa? Pajak ya. Kalau zakat itu syarat utamanya kan itu nisab dan haul ya, yang paling utamanya. Walaupun lagi sebagian guru saya kan gurunya banyak kayak macam-macam. Ada yang setuju dengan pajak, ada yang tidak ya. Maksud kan itu. Yang Afrika itu tidak menyetujui pajak. Juga menyekek gitu. Tapi kita mah sebagai kewajiban bernegara Pak ya, itu kan alokasinya buat kita juga Pak ya. Buat jalan, buat lain sebagainya, zakat. Dari zakat dan pajak sama dari rokok gede pajak gede 40% kayak. Kalau harga rokok 10.000 Pak berarti 44.000 ya, pemerintahnya masuk 40.000. Makanya pemerintah nggak mau nutup pabrik rokok Pak. Udah zakat ya. Ada orang mau alasan Pak, udah mah jeneng ngarokok itu nggak bantu pemerintah Pak. Itu Pak ya, semenit lagi Pak. Ini mohon izin Pak, saya mungkin ini jamaah isanya di rumah Pak. Saya pernah hitung pakai waktu itu Pak, dari sini ke rumah itu 8 menit kurang lebih. Karena ada orang tua saya tadi berkunjung ke rumah ayah gitu Pak, Bapak. Saya tinggal dulu tadi. Tadi saya mau izin lagi sama Kang Ustaz, malu kemarin udah apa itu udah bolong. Jadi mohon izin Pak, saya salah isya jamaah di rumah. Kamu jangan Pak gitu. Itu saja Pak yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Mari kita sama-sama ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.